Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3A semuanya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Silakan Ananda buka halaman 81. Hari ini kita memasuki materi yaitu tentang wujud benda. Yang kemarin sudah kita bahas, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, yang pertama kita bahas yaitu benda padat. Salah satu wujud benda antara lain yaitu padat. Nah, benda padat memiliki sifat, bentuk, dan ukuran yang tetap. Selain itu, ketika benda padat dimasukkan ke dalam suatu tempat, bentuknya akan tetap, tidak mengikuti bentuk wadah. Berbeda dengan benda cair dan gas yang apabila dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka bentuknya akan mengikuti wadah tersebut. Oke, contohnya maksudnya, misal pensil kita masukkan ke dalam gelas. Apakah pensil mengikuti bentuk gelas? Maksudnya berubah jadi seperti gelas bentuknya? Tidak. Tapi kalau air ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan memenuhi ruang gelas dan berbentuk seperti gelas. Dan ketika dia dipindahkan ke dalam botol, maka dia akan berbentuk seperti botol. Itulah contoh dari benda padat. Kalau padat tidak berubah wujud, sedangkan cair dan gas akan mengikuti tempat di mana dia berada. Ciri-ciri benda padat: yang pertama, bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Dan yang ketiga, volumenya tetap. Terakhir, yang keempat, massa jenis atau kerapatannya relatif tinggi. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel pengamatan. Ada 5, sudah berisi 1 yaitu pensil contohnya. Pensil itu bentuknya sesuai tempat atau tidak. Seperti tadi Umi sebutkan, ketika pensil dimasukkan dalam gelas, pensil mengikuti bentuk gelas atau tidak. Nah, kalau tidak maka disilang. Jawabannya atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, tetap berupa pensil, berarti dicontreng. Kemudian pensil dapat digenggam atau tidak. Jika dapat digenggam, maka Ananda contreng yang dapat digenggam. Yang tidak dapat digenggam, maka disilang. Nah, Ananda isi lagi 4 nama benda padat yang lain. Selanjutnya yaitu pelajaran 4 tentang benda cair. Nah, kalau tadi benda padat, sekarang benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Jadi sekedar mengingatkan yang tadi Umi sebutkan, benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Oke, ingat kalau benda cair itu berarti dia berupa cairan. Nah, benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud wadahnya. Benda cair memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali dari zat lainnya. Di antaranya adalah menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil, dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karenanya sangat mudah untuk menemukan benda cair di dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya yaitu air, minyak goreng, susu cair, air kelapa, santan, sirup, kecap, parfum, sampo, bensin, oli, dan sebagainya. Banyak lainnya ya. Jadi perlu diketahui benda cair juga dapat mengalami perubahan bentuk ke padat dan ke gas. Oke, selanjutnya juga sama seperti tugas yang benda padat tadi, di sini ada tabel 5 benda Ananda sebutkan, 5 benda cair, dan seperti tadi kasih silang ataupun contreng pada tempat yang sesuai. Seperti contoh nama benda air, bentuknya berubah sesuai wadah, iya atau tidak. Jika iya maka contreng, jika dia tidak berubah maka disilang. Kemudian air dapat digenggam atau tidak. Jika tidak dapat digenggam maka contreng pada tidak dapat digenggam, dan dapat digenggam dikasih silang. Dan yang terakhir yaitu wujud benda dari benda yang berbentuk gas. Nah, gas adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk. Nah, gas itu tidak terbentuk, cuma dia memiliki massa. Ya, Ananda ya. Gas itu tidak terlihat juga. Cuman terkadang gas juga memiliki bau, seperti itu. Jadi, Umi ulangi, gas adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, mengisi ruang dan tidak terlihat. Ciri luar biasa dari gas adalah zat ini tampaknya tidak memiliki struktur sama sekali. Jadi gas itu tidak terlihat, tidak ada wujud, tapi gas memiliki massa. Massa itu berarti berat. Sebab gas tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti, berbeda dengan benda padat dan benda cair. Beberapa ciri benda gas lainnya adalah molekulnya renggang sehingga benda tersebut dapat bergerak ke segala arah. Benda-benda gas ada di sekitar kita. Contohnya angin, asap, kabut, parfum cair yang dibiarkan terbuka, awan, uap air, asap knalpot, termasuk juga kentut, itu adalah gas. Oke, kentut itu adalah gas dari perut kita. Kemudian juga lagi itu oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, dan banyak lagi. Nah, kemudian sama seperti tugas padat, cair, dan sekarang tugasnya Ananda sebutkan benda-benda gas. Tadi sudah Umi sebutkan contoh-contohnya. Ananda tulis 5 benda gas tadi, kemudian sama kasih contreng dan kasih silang pada tempat yang sesuai. Oke. Jadi materinya hari ini yaitu tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing benda tersebut tadi ada tugas dalam tabel masing-masing 5 benda. Tugasnya sama, kasih silang atau contreng pada tempat yang sesuai. Oke, itu saja materi yang dapat Umi sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Semoga semuanya sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Dan Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.